Ia berdandan rapi karena akan bertemu Nyonya Su. Ia gugup. Saat berjalan bersama, langkah tuan muda terlalu cepat. Tunggu, kau jalan terlalu cepat. Tuan muda terdiam lalu berkata pelan, kalau begitu kau jalan duluan. Tapi saat ia menyadari istrinya benar-benar berjalan duluan, ia buru-buru menyusul dengan setengah berlari. Setibanya di kediaman Nyonya Su, Xiao Qiao memberi salam hormat sebagai menantu baru keluarga Wei. Ia mempersembahkan sepasang kasut buatan tangannya, dan sang nenek membalas dengan hadiah sebagai tanda penerimaan. Dengan lembut namun tegas, Nyonya Su meminta Wei Xiao pergi agar bisa berbincang lebih dekat dengan Xiao Qiao. Ia sudah lama mengetahui ketulusan hati sang menantu yang pernah menyelamatkan nyawa Wei Xiao dan rakyat Xindu di Panyi. Ia juga ikhlas atas masa lalu dan memilih tak membahasnya lagi. Sebagai bentuk kepercayaan, Nyonya Su menyampaikan bahwa kelak Xiao Qiao akan diberi tanggung jawab mengurus urusan rumah tangga negara Wei. Ia pun meminta bantuannya menyalin kitab suci. Awal dari hubungan mereka yang lebih akrab dan penuh saling percaya. Di Boya, malam itu Fan membaca surat dari adiknya. Xiao Qiao meyakinkannya untuk tak khawatir, bahwa ia baik-baik saja dan Adipati Wei memperlakukannya dengan baik. Fan yang dulu hidup di manja, kini menjalani hari-hari sederhana. Sementara itu, Bizhi memikul batang kayu besar untuk dibuat menjadi konghou, hadiah istimewa untuk istrinya. Di saat yang sama, para prajurit memaksa imigran Boya bergabung ke prefektur Sue. Bizhi mengusir mereka dengan kekuatannya. Xiao Qiao mengaku menyalin sutra sebagai alasan, namun juga jujur. Sebelum menikah, ia belum pernah menyentuh dapur. Ia takut hasil masakannya mengecewakan, dan tak ingin semakin dibenci oleh ibu mertuanya. Kemudian, Zonglin menyampaikan bahwa ibunya ingin mengangkat Chuyu sebagai selir, dan meminta Xiao Qiao yang memutuskan. Xiao Qiao pulang dengan kesal, kecewa karena suaminya mulai berubah. Namun ia tak tinggal diam. Keesokan harinya, ia mendatangi Nyonya Su dengan tenang. Ia berdalih meminta bantuan memilih aksara untuk kitab suci, namun secara halus menyelipkan persoalan tentang surat pengangkatan selir. Nyonya Su, yang sudah memahami maksud sebenarnya, bertindak cepat. Ia menemui Nyonya Zhu dan menentang keras pengangkatan selir. Menurutnya, keputusan itu hanya mementingkan ego pribadi, tanpa memikirkan perasaan Zonglin. Sebagai gantinya, ia telah menyiapkan harta sesan agar keluarga Zheng menjodohkan Chuyu dengan pria lain dan tak lagi mengganggu rumah tangga cucunya. Wei Xiao mendatangi kediaman Xiao Qiao dengan kabar yang sudah lebih dulu tersebar. Neneknya menyetujui Chuyu sebagai selir. Meski Xiao Qiao menolaknya, ia tak punya kuasa untuk mengubah keputusan itu. Ia hanya diam, menatap kosong, menahan kecewa yang tak bisa ia ucapkan. Wei Xiao sempat ragu, apakah ia telah menyinggung perasaan istrinya? Tak lama, yang masuk justru Chuyu, membawa sup titipan ibu selir. Mereka kini hanya berdua, dan Wei Xiao merasa tak punya bukti. Ia meminta pelayan menyelidiki siapa yang pernah masuk ruang baca. Ia tak ingin mengadu ke nenek Su, ia harus menyelesaikan ini sendiri. Ini baru masalah kecil, dan ia sadar, akan ada masalah yang jauh lebih besar. 我拿起了一下，马上就放下了。是谁用刀子划在？闭嘴！还想狡辩？ 还不如在新都和盘邑呢。 Malam itu, Wei Xiao masih murung. Ia tak bisa mendengarkan penasehat militernya. Bayangan saat ia melukai Xiao Qiao terus menghantui. Lalu, Xiao Qiao datang kembali. Ia merebut kotak rahasia dari tangannya dan dengan tenang membukanya, menunjukkan bahwa ia bisa melakukan buka isinya. Aku menyentuhnya ya. Tapi aku tak pernah berniat mengkhianatimu, katanya. Kalau aku ingin mencuri isinya, sudah kulakukan sejak lama. Namun karena tetap disalahkan, ia hanya tersenyum pahit. Ia bersedia dihukum, dan bersumpah tak akan mengulanginya. Dengan mata berkaca-kaca, ia pergi. Para jenderal yang bergunjing soal Xiao Qiao diusir oleh Wei Xiao. Ia mulai merasa bersalah. Saat membuka kotak rahasia itu, ia terdiam.
Yang tersimpan hanyalah barang-barang kecil jimat tua, surat lama, kenangan ayah dan kakaknya. Tapi nilainya tak ternilai. Ia menangis, teringat jika istrinya bisa memahami isi hatinya. Ia baru berpikir logis dan bertekad untuk menemukan pelaku yang membuat kesalahpahaman di antara rumah tangga mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Chuyu melaporkan telah berhasil mengadu domba dan membuat Xiaokyo dimarahi oleh Zonglin karena kesalahpahaman. Nyonya Zhu justru malah senang dengan kelicikan ini, karena menurutnya Chuyulah yang layak menjadi pasangan anaknya karena telah selesai frekuensi dengannya. Lalu tak lama Pangeran Wei datang dan Chuyu bersembunyi. Ternyata kedatangannya untuk mengadukan masalah yang terjadi di mana kotak kesayangannya tergores, dan baru saja berbicara sedikit ibunya sudah menuduh Xiaokyo dengan kejam. Namun berkat memancing obrolan ini, Pangeran Wei sudah paham siapa yang menjadi pelakunya, namun tak ingin ibunya kecewa pura-pura tidak tahu. Lalu menegaskan agar tidak mengganggu Xiaokyo karena bagaimanapun ia adalah nyonya muda negara Wei. Dan untuk masalah selir Chuyu, Pangeran Wei memutuskan agar menikahkannya dengan orang lain dan diangkat menjadi menantu matrilokal agar Chuyu tetap berada di sisi ibunya. Pagi itu, 1000 kain dan setelah itu, suasana hati sang nyonya muda mendadak berubah. Wajahnya cemberut begitu mengetahui bahwa panji milik keluarganya dijaga oleh pasukan suaminya sendiri. Ia mulai curiga, apakah Wei Xiao diam-diam haus kekuasaan? Bukankah mereka telah menjadi sekutu lewat pernikahan? Dengan perasaan gusar, ia pun pergi menghadap ibu mertuanya. Namun, wanita tua itu menolak ditemui, beralasan sedang sakit, dan malah mengusir mereka secara halus. Di balik kejadian itu, Chuyu menyulut api. Ia menghasut Nyonya Zhu, berkata bahwa sejak kedatangan Xiaoqiao, hubungan antara ibu dan anak, Wei Xiao dan ibunya, kian renggang. Menurut Chuyu, agar Wei Xiao mengambil selir alasannya sederhana, agar ia bisa mencintai dan dicintai. Ia menyangka Xiaoqiao tak benar-benar peduli pada anaknya, hanya memenuhi kewajiban luar saja. Di balai pemerintahan, kata-kata ibunya masih berputar di kepala Wei Xiao. Ia pun mencurahkan isi hatinya pada penasihat militer. Ia bertanya, apa yang dimaksud kerabat dekat yang dicintai? Penasihat itu menjawab dengan pertanyaan, apakah, tapi itu adalah hormat. Ibumu? Mungkin hanya kewajiban berbakti. Lalu ia bertanya lagi, kami para jenderal dan penasihatmu? Kami hanya kepercayaanmu. Wei Xiao diam. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa orang yang paling ingin ia temui, yang ia rindukan saat sedih, yang menerima kelebihan dan kekurangannya, mungkin adalah istrinya sendiri. Tapi ia masih menyangkal perasaan, justru tersenyum heran. Mereka makan bersama. Melihat wajah istrinya yang tampak sedih, ia bertanya, mengapa menangis? Xiaoqiao diam, menahan perasaannya, berharap suaminya memaksa. Akhirnya ia berkata ia rindu kakaknya, Fen. Ia khawatir karena Fen kini hidup sulit setelah kawin lari dengan Bizhi. Wei Xiao pun tergerak. Ia ingin membantu, tapi ragu karena Fen dan Bizhi tinggal di boya wilayah yang belum pasti sejauh ke boya sampai ke telinga Jenderal Suetai. Ia mulai waspada, mencium aroma perebutan wilayah. Sementara itu, Xiaoqiao kembali bersikap manis pada Wei Xiao, bahkan membuatkan bantal dengan motif khusus. Saat memilih kain, ia sedang dipijat, tak sadar bahwa corak kain itu melambangkan anak-anak. Di sisi lain, penasihat militer melaporkan bahwa pasukan telah sampai di boya. Ia curiga, dan siapa sebenarnya komandan boya dalam hidupnya? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya hanya di channel Moviovi. Tangan menunjuk bawah. Like, comment, dan subscribe agar tak ketinggalan episode berikutnya.